Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Dia Ardin Al-Khalidi ingin sedikit menjelaskanlah kepada sobat-sobat tafsir untuk memenuhi tugas saya terkait penafsiran Aqaidi. Nah, di sini saya ingin menjelaskanlah sedikit terkait penafsirannya Al-Qumi dan Ar-Razi. Nah, pertama-tama di sini saya ingin menekankan tentang pendekatan madhab sendiri. Al-Qumi di sini dikenal sebagai mufasir awal tradisi Syiah Imamiyah, penafsiran yang sangat dipengaruhi oleh keyakinan Syiah, terutama yang terkait dengan posisi keutamaan Ahlul Bait. Ia cenderung memahami ayat-ayat teologi dalam konteks keimanan kepada imamah. Maksudnya imamah sendiri itu keturunan Nabi Muhammad SAW, yakni duriyahnya atau keturunan Sayyidina Ali. Selanjutnya terkait Ar-Razi. Ar-Razi sendiri kan dikenal Sunni Asy'ariyah. Ar-Razi adalah seorang teolog Asy'ariyah yang menggunakan pendekatan rasional kalam dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Tafsirnya sering dipengaruhi oleh perdebatan filosof dan rasionalitas, serta cenderung menghindari penafsiran yang terkait doktrin-doktrin sekretariat tertentu lah itu di dalam tafsirnya itu. Selanjutnya poin kedua tentang konsep tauhid dan sifat Allah. Nah, pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang Al-Qumi sendiri. Dalam tafsirnya Al-Qumi sendiri itu Al-Qumi mengedepankan konsep tauhid yang khas dalam kalangan Syiah sendiri. Ia menekankan perbedaan antara zat Allah dan makhluknya. Ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah sering ditafsirkan secara metaforis untuk menghindari tasbih. Nah, maksudnya tasbih itu penyerupaan Allah dengan makhluk. Itu konsep tauhid dan sifat dari Al-Qumi. Selanjutnya dari Ar-Razi sendiri. Ar-Razi kan dikenal sebagai Asy'ariyah. Ar-Razi memadukan antara literalitas dan metafora dalam menafsirkan sifat Allah. Ia seringkali berdebat dengan pandangan Mu'tazilah atau kalangan-kalangan penafsir lain yang berbeda dengan dia mengenai sifat-sifat Allah. Misalnya dalam ayat tangan Allah, yadullah, Al-Fatih surat 10, Ar-Razi lebih memilih pendekatan takwil. Pendekatan takwil itu kan bisa membedakan antara penafsiran Al-Qumi dan Ar-Razi. Selanjutnya terkait yang ingin saya jelaskan terkait poin ketiga tentang pemahaman tentang kehendak Allah dan qada. Nah, terkait penafsirannya Al-Qumi atau penjelasan Al-Qumi terkait pemahaman tentang kehendak Allah dan qada sendiri. Al-Qumi mengikuti tradisi Syiah yang jelas teman-teman ketahui bahwa Al-Qumi sendiri kan Syiah. Al-Qumi cenderung menekankan kebebasan kehendak manusia namun tetap dalam kerangka kehendak Allah. Ia seringkali menekankan peran doa. Maksudnya peran doa ini perantara, tawasul, syafaat Ahlul Bait dalam pengaturan takdir itu. Sedangkan Ar-Razi sendiri sebagai Asy'ariyah, Ar-Razi lebih menonjolkan konsep kehendak mutlak Allah, dan maksudnya mutlak Allah qada dan qadar, meskipun tetap memberi ruang bagi usaha manusia atau kasab. Ia sering menyeimbangkan antara Jabariyah dan Qadariyah. Itu terkait poin yang tiga yang saya jelaskan. Selanjutnya terkait poin keempat, sikap terhadap ayat mutasyabihat. Al-Qumi sendiri cenderung mengarahkan makna ayat mutasyabihat kepada penafsiran ayat sesuai dengan doktrin Syiah. Ia seringkali menggunakan hadis-hadis dari imam-imam Syiah untuk menjelaskan ayat-ayat tersebut. Nah, selanjutnya terkait penafsirannya Ar-Razi tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ar-Razi menggunakan pendekatan filosofi yang rasional untuk membahas ayat-ayat mutasyabihat dalam berbagai
berbagai kasus Ar-Razi menyerahkan makna ayat-ayat tersebut kepada Allah atau tafwid, namun seringkali Ar-Razi sendiri itu mencoba menakwilkan secara logis untuk memperjelas maknanya. Sekarang ini lanjut kepada penafsirannya. Nah, kita kalau tadi sudah dijelaskan, sekarang kita ke contoh saja. Contoh penafsiran ayat surah Al-Maidah ayat 55 yang artinya saja yang terkait, sesungguhnya pemimpin kalian hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan dalam keadaan rukuk. Penafsiran Al-Qumi sendiri dalam tafsirnya, Al-Qumi menafsirkan ayat ini sebagai rujukan langsung kepada Ali bin Abi Thalib. Ia mengutip bahwa riwayat yang menyatakan bahwa ayat ini turun ketika Ali bersedekah dengan memberikan cincin kepada seorang fakir saat ia sedang rukuk dalam salat. Dengan demikian, menurut Al-Qumi, ayat ini menjadikan dasar teologi bagi konsep waliyah atau kepemimpinan spiritual dan politik untuk Ahlul Bait setelah Nabi. Itu terkait penafsirannya Al-Qumi. Selanjutnya, penafsirannya Ar-Razi. Ar-Razi memiliki pendekatan yang berbeda dengan Al-Qumi yang saya jelaskan tadi di poin-poin awal. Ia mengakui adanya riwayat yang menyebutkan Ar-Razi Al-Ali yang tadi saya jelaskan terkait Al-Qumi, meriwayatkan Ali dalam konteks ayat ini. Namun, ini ada namunnya dalam penafsirannya. Ia tidak membatasi hanya kepada Ali bin Abi Thalib saja. Ar-Razi menafsirkan bahwasanya ayat ini bersifat universal dan berlaku bagi semua orang yang beriman, yang memenuhi sifat-sifat dalam ayat ini, yaitu mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Lah, di sini dapat dibedakan bahwasanya ketika menafsirkan surah Al-Maidah ayat 55, Ar-Razi secara langsung menafsirkan bahwasanya ayat ini loh maksudnya itu untuk Ali bin Abi Thalib. Beda sendiri dengan Ar-Razi. Ar-Razi menafsirkan bahwasanya dia menerima riwayat itu, namun tidak secara letterak menafsirkannya itu dengan Ali bin Abi Thalib. Setelah dia menafsirkan secara universal bahwasanya itu bukan hanya Ali bin Abi Thalib yang dimaksud, bahwasanya itu orang-orang beriman yang mendirikan sholatnya, menunaikan zakat, dan sebagainya. Dan di ini lanjut terkait perbandingan dan analisa. Fokus adalah pembuktian teologi terhadap doktrin imamah, sehingga ayat ini secara spesifik ayat Al-Maidah ini merujuk pada Ali bin Abi Thalib itu menurut Al-Qumi. Selanjutnya Ar-Razi, pendekatan yang saya jelaskan rasional, universal untuk menjelaskan bahwasanya ayat ini mencakup semua orang beriman yang memiliki sifat tersebut tanpa membatasi pada individu tertentu, ya. Mungkin itu sekian yang bisa saya jelaskan terkait perbedaan penafsiran Al-Qumi dengan Ar-Razi sendiri. Ya, mungkin itu sekian, kurang lebihnya mohon maaf kepada teman-teman atau yang menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.